Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Andreas Budi Raharja dari SMK Negeri 2 Pengasih, Kulon Progo. Kami SMK 2 Pengasih terletak di gerbangnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena Bandara Internasional di Jogja ada di Kulon Progo. SMK 2 Pengasih punya aset yang sangat mumpuni untuk kita kembangkan, untuk kita majukan, untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Di antaranya kita punya siswa yang tidak kurang dari 2000 siswa. Guru karyawan tidak kurang dari 250. Sehingga aset yang besar ini bisa kita berdayakan untuk menuju SMK yang mandiri, SMK yang berdaya guna, mampu mengembangkan kompetensi peserta didiknya menjadi juara-juara, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. SMK 2 Pengasih terdiri dari 9 program keahlian yang diantaranya yaitu program keahlian teknik mesin yang dikembangkan menjadi SMK Pusat Keunggulan mulai tahun 2021, dilanjutkan 2022 dan dilanjutkan tahun ini 2023. Kita berharap SMK 2 Pengasih menjadi lokomotif SMK-SMK di Yogyakarta untuk melaju menjadi SMK mandiri yang memajukan bangsa ini menjadi bangsa maju dan mandiri. TEVA itu menurut saya ya, itu adalah sinergi antara dunia pendidikan dengan dunia industri untuk kemudian meningkatkan kompetensi siswa. Jadi hasil akhirnya adalah kompetensi siswa yang kemudian bisa meningkat di sana. Kami dari SMK 2 Pengasih mungkin sekitaran tahun 2015-16 pernah diundang oleh PT YPTI yang kemudian dinakodai oleh Pak Petrus Tejoaksoro. Beliau sangat konsen terhadap dunia pendidikan, mengajak teman-teman SMK untuk kemudian bersama-sama membangun satu mesin yang memang dibutuhkan bersama. Ketika itu dikumpulkan dan kemudian tidak terwujud. 2018 kami mengikuti magang di PT YPTI, 2019 kita juga mengikutkan satu guru kami untuk magang, 2021 kita kerjasama dalam SMKPK, 2022 dan seterusnya kita bekerja sama sampai saat ini, dan kita berkali-kali juga magang di sana, kemudian ada guest teacher, terus kemudian kita juga mengerjakan job order dari PT YPTI, sehingga sinergi ini akan membantu siswa kami untuk mencapai kompetensi yang diharapkan di industri. Jadi anak-anak kami benar-benar mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar dipakai di industri, tidak hanya sekedar membuat sesuatu dan kemudian tidak digunakan, hanya dipertimbangkan saja. Untuk itu kami ingin kedepannya kerjasama ini semakin baik, sehingga ke depan kita buat inovasi-inovasi bersama antara dunia pendidikan SMK 2 Pengasih dan dunia industri yaitu PT YPTI, sehingga sinergi ini meningkatkan kompetensi siswa kami secara utuh sehingga mereka mampu untuk mandiri dan bersaing dengan tenaga kerja di era global. Baik, terima kasih.
sebelum ada Teaching Factory ini pembelajarannya itu klasikal, dan kemudian kita tujuannya belum begitu jelas. Preferensi industri yang kemudian kita jadikan patokan itu juga belum ada, sehingga pembelajaran itu hanya menghasilkan sampah-sampah yang kemudian tidak laku jual, tidak mampu digunakan, tidak fungsional. Maka setelah itu kita mencari jati diri. Kita mencari dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, kemudian ada yang cocok, kemudian putus, ada yang cocok, putus. Akhirnya kita temukan dengan YPTI. Kebetulan beliau dari YPTI ini, Pak Petrus, sangat support terhadap kami, sehingga beliau tahu apa kebutuhan kami. Kami tidak ingin muluk-muluk, tapi bisa berjalan dengan baik. Sehingga beliau menawarkan sesuatu yang sederhana sebenarnya. Menawarkan job order, menawarkan terkait dengan pembimbingan, menawarkan terkait dengan magang guru dan sebagainya. Ini sesuatu yang sederhana, tapi sebenarnya inilah yang kita butuhkan. Akhirnya sampai sekarang kita masih dalam taraf mengerjakan job order, dan harapannya ke depan kita bisa berinovasi menjadi SMK yang mandiri, yang kita bisa bersama-sama dengan SMK yang lain dan bersama dengan YPTI kita bisa menghasilkan mesin-mesin yang kita butuhkan sendiri, sehingga kita tidak perlu tergantung dengan luar negeri, kita tidak terlalu tergantung dengan produk-produk dari luar negeri. Baik, manfaat Teaching Factory khususnya untuk siswa ini tentu saja meningkatkan kemampuan atau kompetensi, sehingga kompetensinya benar-benar dengan standar industri, sehingga tidak hanya sekedar katanya, tetapi benar-benar dengan standar industri. Sedangkan manfaat untuk sekolah, TEFA ini sangat mendukung dengan program-program di sekolah, khususnya mulai tahun depan SMK 2 Pengasih ini memasuki BLUD, sehingga ini perlu disokong oleh industri-industri sehingga kita mampu berdaya guna, kita mampu menghasilkan yang tentu saja hasil-hasil itu untuk meningkatkan mutu pembelajaran, bukan sekedar untuk mencari profit, tapi dengan pendapatan-pendapatan itu dimaksimalkan lagi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di dalam setiap kelas. Baik, terima kasih. Untuk pengembangan TEFA ke depan, tentu saja kita berharap kepada dunia industri untuk selalu membimbing kami. Kami tidak mungkin berjalan sendirian. Maka untuk itu bimbinglah kami sampai menjadi SMK yang mandiri. Kita bisa berproduksi sendiri, berinovasi sendiri, tentu saja berkolaborasi. Tidak mungkin kita sendiri hanya SMK saja, tapi kita akan berkolaborasi sehingga menciptakan sesuatu karya anak bangsa yang bisa bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Yang kedua, mungkin ini saran pengembangan untuk Dirjen Vokasi atau dari PSMK, tentunya kita sangat berharap ada pengembangan program-program yang inovatif yang kemudian merangsang kami untuk terus berkarya, untuk terus menelurkan ide-ide kreatif kami, sehingga kita sebagai sekolah, sebagai industri, sebagai negara bisa benar-benar mandiri teknologi dari segala bidang yang kemudian kita ingin harapkan menjadi Indonesia Maju 2045.